Sudah siap belajar untuk pagi hari ini anak-anak? Nah, kalau udah siap semuanya, Ibu akan memulai pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua kan? Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, lebih baik kita berdoa dulu agar pembelajaran kita nanti bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa memahami apa yang Ibu sampaikan tadi, kemudian bisa mencerna dengan baik dan paham betul dengan materi kita kali ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk langsung ke pembelajaran kita, Ibu absen dulu ya. Barangkali nanti ada yang nggak masuk, terus lupa belum ada izinnya. Nah, kita mulai absennya. Asna Fitriatus Solihah, Siti Nurul Khalifatul Jannah, Silvi Lailatul Fitria. Alhamdulillah hari ini masuk semua dan nihil, nggak ada yang izin. Nah, selanjutnya anak-anak masih ingat nggak pembelajaran minggu lalu itu membahas terkait apa? Nah, pembelajaran yang minggu lalu coba kita review dulu ya anak-anak. Pembelajarannya yaitu tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin itu ada berapa anak-anak? Nah, betul, Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Nah, yang ketiga ada Utsman bin Affan. Nah, yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Untuk pembelajaran kita kali ini, coba anak-anak melihat cuplikan video yang Ibu berikan. Gimana anak-anak? Setelah melihat cuplikan video itu, kira-kira kita akan mempelajari apa anak-anak? Nah, iya betul. Kita hari ini akan mempelajari tentang sejarah dinasti Umayyah, di mana dinasti Umayyah ini berdiri setelah khalifah, yaitu yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Nah, dinasti Umayyah ini sebelumnya berasal dari nama Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Nah, Umayyah ini seorang pemimpin dari kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Nah, Umayyah ini masuk ke Fathul Makkah pada tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi. Nah, berarti ini baru masuk ke Mekah, jadi belum berdiri dengan nama dinasti Umayyah, masih berupa saudara dan orang-orang. Kemudian pada wilayah Irak itu mengusulkan atau menobatkan Hasan sebagai pemimpin. Nah, selain itu Muawiyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sofyan sebagai gubernur dari Damaskus juga menobatkan dirinya sebagai khalifah. Karena pada saat adanya dinasti Umayyah ini, pada saat itu khalifah yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib yang terbunuh itu meninggal. Kemudian dari wilayah Irak mengusulkan anaknya yang paling tertua yaitu yang bernama Hasan itu dinobatkan menjadi khalifah selanjutnya atau sebagai yang masuk ke dinasti Umayyah. Namun Muawiyah bin Abu Sofyan yang sebagai gubernur di Syria atau Damaskus itu juga menobatkan atau mempunyai ambisi menjadi khalifah untuk
dinasti Umayyah. Kemudian pada saat Muawiyah bin Abu Sufyan ini mengusulkan sebagai atau menobatkan dirinya sebagai khalifah, karena Muawiyah ini sebelumnya pada saat Umar bin Khattab sudah menjadi gubernur di Damaskus, yaitu Syria. Kemudian Muawiyah ini sangat kuat pada karir politiknya dalam meningkatkan batas perluasan wilayah Islam. Jadi pada saat Muawiyah ini menjabat sebagai gubernur di Syria atau Damaskus, ini sangat kuat politiknya dalam karir terkait perbatasan atau perluasan wilayah yang awalnya di A menjadi ke C, jadi menambah lebih luas lagi pada saat yang pemimpinnya Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian karena Muawiyah ini sangat kuat dan Hasan itu menjadi lemah, maka Hasan itu menyerahkan kepemerintahan atau menyerahkan pemerintahannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadilah dinasti Umayyah ini yang menjadi pemimpin yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Nah, selanjutnya yaitu terkait sistem yang dibikin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, dari Muawiyah bin Abu Sufyan ini pada saat menjadi gubernur waktu Khalifah Umar bin Khattab, Muawiyah ini mempunyai 2 departemen. Apa aja 2 departemennya anak-anak? Nah, yang pertama ada Diwanul Hatam. Nah, yang kedua ada Diwanul Barid. Nah, kira-kira Diwanul Hatam ini untuk apa ya anak-anak? Nah, yaitu Diwanul Hatam berfungsi untuk mencatat semua peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah. Jadi pada saat Muawiyah itu kan berada di gubernur, yaitu di provinsi. Jadi kalau Diwanul Hatam ini kan mencatat semua peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah. Khalifah itu ibaratkan itu sebagai presiden. Jadi yang bagian Diwanul ini mencatat semua apa peraturan yang disampaikan dari presiden. Nah, itu nanti kemudian disampaikan ke masyarakat, ke warganya. Kemudian yang kedua ada Diwanul Barid. Nah, fungsi dari Diwanul Barid ini untuk apa anak-anak? Nah, fungsi Diwanul Barid ini untuk memberitahu ke pemerintah tentang perkembangan provinsi. Jadi setiap departemen itu mempunyai tugas masing-masing. Nah, untuk Diwanul Barid sendiri memberitahu tentang perkembangan, memberitahukan ke pusat atau langsung ke presiden, ke khalifah terkait tentang sebagaimana perkembangannya itu sampai mana di provinsi. Nah, itu tugasnya Diwanul Barid. Nah, pada saat Muawiyah itu sebagai pemimpin di dinasti Umayyah, Muawiyah ini menggunakan sistem monarki, yaitu turun-temurun, kerajaan turun-menurun. Jadi setelah misalkan kalau Muawiyah ini sudah meninggal, nantinya yang meneruskan ya anak-anaknya, cucu-cucunya sampai bawah. Jadi turun-menurun, bukan menggunakan demokrasi. Nah, kenapa menggunakan monarki? Karena Muawiyah bin Abu Sufyan ini terpengaruhi sistem monarki dari Persia dan Bizantium. Kira-kira gimana anak-anak? Sudah paham terkait sistem dinasti Umayyah pada dulunya? Nah, kalau sudah paham, Ibu akan melanjutkan terkait khalifah. Siapa aja khalifah yang ada di dinasti Umayyah? Nah, khalifah di dinasti Umayyah kita bisa tahu siapa yang pertama sudah jelas, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, dinasti Umayyah ini berdiri kurang lebih 90 tahun. Wah, ternyata lama banget. Dan dimulai dari tahun 41 Hijriah sampai 132 Hijriah atau 661 Masehi sampai 750 Masehi. Dan tak lupa khalifahnya atau pemimpinnya itu ada 14 khalifah. Yang pertama siapa? Yang pertama ya tadi, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang kedua, pada saat Muawiyah wafat atau meninggal,
Muawiyah menurunkan kepada anaknya, yaitu yang bernama Yazid bin Muawiyah. Nah, itu untuk yang kedua. Nah, pada saat Yazid bin Muawiyah ini menjabat pada tahun 60 Hijriah sampai 64 Hijriah. Nah, yang kedua, yang ketiga setelah Yazid bin Muawiyah itu ada Muawiyah bin Yazid. Nah, Muawiyah bin Yazid ini nggak ada 1 tahun, yaitu pada tahun 64 Hijriah. Kenapa kok nggak ada 1 tahun sudah diganti? Karena Muawiyah bin Yazid ini dipilih berdasarkan wasiat, dan kemudian Muawiyah ini juga mempunyai penyakit. Jadi Muawiyah ini sangat lemah, sering sakit-sakitan, dan kemudian meninggal. Nah, itu dalam jangka waktu nggak ada 1 tahun sudah digantikan. Kemudian yang keempat, Marwan bin Hakam, yaitu mulai tahun 64 Hijriah sampai 65 Hijriah. Selanjutnya ada Abdul Malik bin Marwan, mulai tahun 65 Hijriah sampai 86 Hijriah. Nah, itu yang kelima. Selanjutnya yang keenam ada Walid bin Abdul Malik, yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik, kedelapan Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini menjabat pada tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah. Nah, kalau kita lihat 99 Hijriah ke 101 itu kan nggak lama, hanya beberapa tahun saja. Namun kesuksesan yang didapatkan dari Umar bin Abdul Aziz ini banyak sekali. Nah, nanti kita akan tahu apa aja yang dilakukan sama Umar bin Abdul Aziz pada saat menjadi khalifah. Nah, kemudian yang nomor 9 ada Yazid bin Abdul Malik, ke-10 Hisham bin Abdul Malik, ke-11 Walid bin Yazid bin Abdul Malik, 12 Yazid bin Walid bin Abdul Malik, ke-13 Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik, dan yang terakhir nomor 14 ada Marwan bin Muhammad pada tahun 127 sampai 132 Hijriah. Nah, itu tadi terkait khalifah-khalifah yang memimpin di dinasti Umayyah. Itu jadi merupakan cucu-cucu dari Muawiyah bin Abu Sufyan, karena sistemnya itu menggunakan sistem monarki. Nah, selanjutnya yaitu tentang faktor penyebab dari kemunduran dinasti Umayyah. Kita kan tahu karena menggunakan sistem monarki, jadi banyak perselisihan. Yang pertama itu ada terjadinya pertentangan keras antara kelompok suku Arab Utara dengan suku Arab Selatan. Nah, yang kedua, ketidakpuasan sejumlah penduduk Islam non-Arab. Yang ketiga, konflik-konflik politik yang melatar belakangi terbentuknya Daulah Umayyah. Jadi sebelum dinasti Umayyah terbentuk ini sudah banyak sekali konflik-konflik, akhirnya melatar belakangi sampai di akhir. Kemudian yang keempat, lemahnya pemerintahan dinasti Umayyah karena sikap hidup mewah. Jadi pemimpin-pemimpinnya itu ada yang mempunyai sikap hedonisme atau sikap yang mewah, glamor. Nah, yang terakhir, munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi pada saat di akhir-akhir karena merasa kemunduran, itu ada yang melebihi dari dinasti Umayyah, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, yang berlanjut menjadi dinasti Abbasiyah. Itu tadi anak-anak terkait materi pembahasan kita hari ini, yaitu sejarah dinasti Umayyah. Nah, untuk selanjutnya, Ibu tadi kan udah bilang kalau Ibu menggunakan metode inquiry. Jadi pemahaman kepada anak-anak, kemudian Ibu memberikan soal kepada anak-anak. Nah, coba Ibu mau memberikan soal kepada anak-anak, nanti dijawab ya anak-anak. Soalnya yaitu, ada berapa khalifah di dinasti Umayyah, kemudian yang memberikan kesuksesan atau pada masa kejayaan di dinasti Umayyah siapa? Nah, coba dijawab ya anak-anak. Nah, betul jawabannya, yaitu khalifahnya itu ada 14. Dan kemudian pada masa kejayaan itu
pada Umar bin Abdul Aziz. Meskipun hanya sebentar, tapi Umar bin Abdul Aziz ini juga pada masa kejayaan. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu memberikan kesimpulan kepada anak-anak. Kesimpulan pada materi kita kali ini yaitu terkait sejarah dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan dinasti Umayyah ini berdiri selama 90 tahun dengan ada 14 khalifah. Dan berdirinya itu pada tahun 41 Hijriah sampai 132 Hijriah. Kemudian faktor-faktor yang diterima seperti adanya pertentangan, konflik-konflik yang melatar belakangi pada saat berdirinya Daulah Umayyah. Kemudian terjadinya kemunculan pada masa mau mundur itu muncul yaitu dari Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, itu tadi kesimpulan untuk hari ini anak-anak. Anak-anak tugasnya yaitu mempelajari kembali tetap pada materi kita yaitu dinasti Umayyah tentang Umar bin Abdul Aziz. Nah, minggu depan kita ulas. Sekian anak-anak, semoga anak-anak bisa memahami dengan betul pembelajaran kita kali ini, dan anak-anak kalau nanti ada yang kurang jelas bisa Ibu jelaskan kembali di minggu depan. Sekian anak-anak, kita bertemu lagi di minggu depan ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.